Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, dan pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai aspek hukum perlindungan konsumen e-commerce. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai e-commerce itu, kalau kita mengkaji e-commerce itu bisa sangat luas ya, ruang lingkup kajiannya. Bisa kita mengkajinya dalam perspektif teknologi, bisa juga kita mengkajinya dalam perspektif ekonomi. Nah, pada video kali ini saya akan mengkaji e-commerce dalam perspektif perlindungan konsumen. Bagaimana kemudian hukum yang berlaku di Indonesia itu bisa memberikan perlindungan konsumen yang memanfaatkan e-commerce ya, keberadaan e-commerce untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kita awali pembahasan pada video kali ini dengan membahas mengenai pengertian dari e-commerce. Apa yang dimaksud dengan e-commerce? Kalau secara etimologi, secara bahasa, e-commerce itu sebetulnya terdiri dari dua kata, yaitu elektronik ya, dan commerce ya. Jadi I-nya itu adalah elektronik, di mana yang dimaksud dengan elektronik itu semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan commerce itu adalah perdagangan atau perniagaan. Jadi dari segi bahasa, e-commerce itu adalah perdagangan atau perniagaan yang menggunakan elektronik ya, menggunakan elektronika dan teknologi informasi. Itu adalah definisi secara bahasa ya, definisi e-commerce secara bahasa. Jadi segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik, di mana para pihak ya yang melakukan transaksi perdagangan atau perniagaan itu hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik yang kemudian dikenal dengan istilah internet ya. Masyarakat kita menyebutnya itu dengan istilah internet. Jadi para pihak yang melakukan perdagangan atau perniagaan ini tidak bertemu secara langsung, tetapi bertemu menggunakan media internet. Menurut ini bukan Muanwar ya, Munawar ya. Menurut Munawar, e-commerce itu adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Sedangkan menurut Abdul Halim Barkatullah, bahwa e-commerce itu adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, ya, services provider, ya, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer atau computer network, yaitu internet. Ya, jadi kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, services provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer, yaitu internet. Jadi dengan adanya internet ini, perdagangan yang biasa dilakukan atau perniagaan yang biasa dilakukan secara konvensional, di mana mengharuskan adanya tatap muka, itu menjadi tidak perlu lagi ada tatap muka di antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli bisa bertemu secara tatap maya melalui internet dan kemudian melakukan transaksi perdagangan atau perniagaan di sana. Jadi itulah yang dimaksud dengan e-commerce. Simpelnya ya tadi, perniagaan atau perdagangan yang menggunakan atau yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada 4 karakteristik dari e-commerce ya. Jadi ada 4 karakteristik dari perdagangan atau perniagaan secara elektronik. Yang pertama adalah transaksi yang terjadi di antara para pihak itu adalah transaksi yang tanpa batas. Jadi kalau dulu orang mau memasarkan produk yang dijualnya ke luar negeri itu butuh effort yang sangat besar ya, sangat sulit
untuk bisa memasarkan produk yang dijualnya ke luar negeri. Mereka yang bisa menjual produk ke luar negeri adalah mereka yang memiliki modal yang sangat besar. Tetapi ya, dengan adanya e-commerce ini, batas-batas geografi ya itu seolah-olah tidak menjadi penghalang bagi setiap individu yang ingin menjual produknya lebih luas lagi, bahkan mencapai ke luar negeri. Jadi transaksi yang terjadi tidak tanpa batas ya. Anda bisa menjual kapanpun ya, menjual barang kemanapun dengan sangat mudah. Lalu yang kedua, transaksi yang terjadi adalah transaksi yang anonim, di mana para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi ini tidak bertemu ya, tidak harus bertemu satu sama lainnya secara tatap muka. Ya, penjual tidak perlu mengetahui secara pasti bagaimana si pembeli itu. Ya, selama pembeli itu menyetujui produk yang akan dibelinya dan kemudian menyetujui membayar, ya selesai ya, si penjual bisa langsung memberikan barang yang dijualnya kepada pembeli. Jadi tanpa perlu harus bertemu langsung, tanpa harus mengenal. Lalu yang ketiga, produk yang dijual atau yang dipasarkan itu adalah bisa produk digital dan juga bisa produk non digital. Produk digital itu seperti software komputer ya, lalu musik atau produk-produk digital lainnya itu bisa dipasarkan melalui internet ya, dengan cara mendownload secara elektronik. Selain itu juga bisa produk yang dijual adalah produk yang non digital tentunya. Di e-commerce juga produk yang dijual itu merupakan barang yang tidak berwujud. Jual data, jual software, jual yang barang-barang yang tidak berwujud. Itu adalah karakteristik dari e-commerce. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya ada 4 jenis ya. Ketika kita bicara mengenai e-commerce itu ada 4 model bisnis e-commerce ya. Ruang lingkup e-commerce itu ada 4 ya, ada 4 model bisnis e-commerce. Pertama itu model B2B atau business to business ya. Di mana e-commerce itu mempertemukan ya, suatu perusahaan ya, dengan perusahaan lainnya. Gitu. Jadi contoh misalnya kalau di Indonesia itu ada ralali.com. Anda bisa buka di browser ralali.com, di mana e-commerce ini dia bisa atau membuka layanan penjualan kepada perusahaan. Jadi misalnya perusahaan ingin melakukan pengadaan barang ya, dia bisa bekerja sama dengan Ralali ya, jadi ini contoh dari model e-commerce B2B ya, di mana mempertemukan perusahaan dengan perusahaan lainnya. Lalu yang kedua, business to consumer atau customer ya, B2C. Ini model bisnis yang lazim dilakukan di pasar e-commerce ya. Bahkan sektor B2C ini atau business to customer ini menjadi model bisnis e-commerce yang selalu ada di dalam pikiran setiap orang ketika mereka mendengar e-commerce. Jadi ketika mereka mendengar e-commerce, anggapan mereka ya ada penjual yang kemudian menjual produknya kepada konsumen akhir ya. Nah, itu adalah B2C, business to consumer atau customer. Ya ini contohnya ya banyak orang jualan baju di Instagram misalnya. Ada kemudian yang membeli. Nah, itu adalah business to
customer. Ada orang jualan di Blibli atau JDID atau Tokopedia, kemudian ada konsumen akhir yang membeli, ya itu adalah B2C ya, B2C e-commerce. Lalu yang ketiga itu consumer to consumer atau customer to customer. Ini model bisnis e-commerce di mana konsumen individu di satu sisi bisa menjual, ya, bisa juga dia membeli produk dari konsumen lainnya. Gitu. Jadi dia bisa menjual maupun membeli dari konsumen lainnya. Ini adalah customer to customer. Ya, contoh misalnya saya punya mobil bekas ya, kemudian saya jual melalui e-commerce, kemudian dibeli. Nah, itu adalah model bisnis C2C ya, customer to customer. Lalu yang keempat adalah customer to business. Emang ada customer menjual ke perusahaan? Ada ya. Contohnya kalau teman-teman mau buka misalnya istockfoto.com ya. Ini website yang biasa menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti jika ada perusahaan yang menggunakan fotonya. Ya, jadi di model bisnis ini individu menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan yang siap membelinya. Jadi misalnya saya fotografer, suka fotografi, saya ada foto bagus, kemudian saya upload di stok foto itu, kemudian ada perusahaan yang menginginkan foto saya, membeli foto saya, maka saya bisa mendapatkan royalti dari foto tersebut. Itu adalah model bisnis e-commerce ya, customer to business. Jadi itu ada 4 model bisnis dari e-commerce. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, Anda bisa melihat bahwa bagaimana e-commerce itu betul-betul menghadirkan banyak sekali kemudahan kepada kita, ya, di mana e-commerce dengan adanya internet, adanya e-commerce memunculkan model bisnis yang sangat banyak. Perusahaan bisa menjual produknya kepada perusahaan lainnya, perusahaan bisa menjual kepada customer juga bisa menjual kepada customer secara lebih mudah. Customer bisa juga menjual produknya kepada perusahaan juga jauh lebih mudah dengan adanya internet dan e-commerce ini. Jadi banyak kemudahan, banyak hal-hal praktis yang bisa kita dapatkan dari adanya e-commerce, adanya efisiensi waktu. Bahkan kalau kita lihat di kadang ada di antara kita yang suka nongkrongin Tokopedia atau JDID atau Shopee hanya untuk menunggu kapan adanya promo menarik dari para pelaku usaha online yang ada di sana. Jadi sangat banyak kemudahan yang bisa kita dapat. Tetapi di balik itu semua ada hal yang mengkhawatirkan dari bisnis e-commerce ini. Ya. Salah satunya adalah mengenai tanggung jawab perusahaan online kepada konsumen e-commerce. Ya. Mengingat sekarang ini begitu banyak perusahaan online, banyak orang yang menjual barang-barangnya secara online. Jadi itu salah satu hal yang mengkhawatirkan dari adanya e-commerce. Bagaimana kemudian tanggung jawab si pelaku usaha atau penjual atas barang yang dijualnya kepada konsumen. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam transaksi e-commerce itu diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis ya, paperless dan borderless ya, tanpa harus face to face ya, bertemu secara langsung.
para pihak bisa langsung melakukan transaksi. Ya. Jadi begitu banyak kemudahan yang bisa didapat, tetapi dari semua keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan itu, ternyata ada aspek negatif dari pengembangan e-commerce ini. Ya. Muncul banyaknya penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dan kemudian menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi di e-commerce. Di dalam jual beli melalui internet seringkali terjadi kecurangan yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha yang fiktif, ya. Jadi beberapa kali ada kemudian orang yang menjual barang melalui Instagram misalnya. Kemudian ketika ada konsumen yang sudah mengirimkan sejumlah dana, ternyata barang yang dipesannya, yang dibayarnya itu kemudian tidak sampai kepada ke tangan konsumen. Dan ketika dicari, penjualnya susah dicari, ya. Karena tadi anonim, ya. Sifat dari e-commerce itu anonim, transaksinya anonim. Jadi pelaku usaha kabur, ya, tanpa kemudian memberikan pertanggungjawaban. Lalu menyangkut pembayaran oleh konsumen yang disangkal kebenarannya oleh pelaku usaha. Misalnya pelaku usaha hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari yang tercantum dalam purchase yang dikirimkan secara elektronik, atau harga per unit dari barang yang dipesan oleh konsumen dikatakan lebih tinggi daripada harga yang dicantumkan dalam purchase. Ya. Bisa juga permasalahan itu muncul. Dapat pula terjadi pelaku usaha mengaku belum menerima pembayaran dari konsumen, padahal kenyataannya konsumen sudah mengirimkan sejumlah dana atau mentransfer sejumlah dana untuk seluruh harga barang yang dia beli. Lalu permasalahan bisa menyangkut barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha. Misalnya barang yang dikirim kepada konsumen mengalami keterlambatan, atau bahkan mungkin ada kerusakan. Atau bahkan barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan di halaman penjualannya di Instagram atau di Tokopedia atau di Shopee. Ya. Itu beberapa kali terjadi. Bahkan pernah ada yang membeli iPhone, itu yang datang adalah sabun batangan. Nah, ini satu permasalahan yang dihadapi oleh konsumen ketika melakukan transaksi di e-commerce. Permasalahan hak-hak konsumen e-commerce, ya, beberapa hal konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, menyentuh barang yang akan dipesan, ya. Berbeda dengan transaksi perniagaan, perdagangan yang konvensional, kita bisa melihat barangnya, kita bisa menyentuh barangnya, kita bisa meraba barangnya. Tetapi kalau online atau e-commerce itu kita hanya bisa melihat gambarnya. Bahkan pernah ada orang yang membeli baju, ya, tetapi yang datang itu bukan baju yang bisa dia pakai, tetapi baju mainan anak-anak, ya, ukuran kecil, ukuran telapak tangan gitu. Ya, jadi seperti miniatur. Nah, ini kan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Lalu ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi. Ini juga menjadi persoalan. Terkadang karena kita konsumen tidak melihatnya secara langsung, maka informasi yang kita pahami, yang kita dapatkan dari si penjual itu tidak menggambarkan keseluruhan, ya, tidak menggambarkan kondisi barang yang dijualnya secara keseluruhan. Misalnya kadang ada orang menjual barang bekas, ya, dia hanya menuliskan ada lecet pemakaian misalnya, tapi kita tidak
paham di mana saja lecetnya, ya. Nah, ini kan menjadi persoalan yang dihadapi juga oleh konsumen e-commerce. Tidak jelasnya status subjek hukum dari pelaku usaha. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan. Privasi, perlindungan data pribadi ini juga menjadi salah satu persoalan besar bagi konsumen ketika mereka melakukan transaksi elektronik, karena tidak ada jaminan data pribadi mereka itu akan aman. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan hak-hak konsumen e-commerce yang biasa terjadi atau yang pernah terjadi. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, oleh sebab itu maka penting bagi kita kemudian mengkaji e-commerce ini dalam perspektif perlindungan konsumen. Berbicara mengenai perlindungan konsumen, apa sih yang dimaksud dengan konsumen? Kalau kita buka Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang baru atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga maupun makhluk lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Jadi segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsep perlindungan konsumen, ya, yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu menyeimbangkan posisi tawar konsumen terhadap pelaku usaha. Jadi dalam transaksi jual beli itu seringkali konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, posisi tawar konsumen itu menjadi seimbang dengan pelaku usaha. Yang kedua, mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Jadi kadang ada pelaku usaha yang membuat sebuah klausula baku, ya, barang yang jika ada kerusakan atas barang yang diterima, yaitu di luar tanggung jawab kami misalnya. Nah, itu yang satu hal yang dilarang di Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Nomor 8 Tahun 1999. Jadi konsep perlindungan konsumen selain menyeimbangkan posisi tawar konsumen terhadap pelaku usaha, juga mendorong agar pelaku usaha bersikap jujur dan bertanggung jawab atas barang yang dia jual kepada konsumen. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai perlindungan konsumen, ada banyak instrumen hukum yang melandasinya. Ya, kalau instrumen hukum internasional, salah satunya adalah Guidelines for Consumer Protection, ya, tahun 1985, di mana di situ ditegaskan bahwa konsumen dimanapun mereka berada dari segala bangsa itu memiliki hak-hak dasar tertentu, terlepas dari kaya, miskin, ataupun status sosialnya. Ya, jadi semua punya hak, ya, dimanapun mereka berada, mau kaya, mau miskin, maupun status sosialnya tinggi atau rendah, mereka punya hak-hak dasar tertentu. Apa saja hak-hak dasar tersebut? Ada 5 hak dasar konsumen. Ya. Yang pertama, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Hak untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, ya. Hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Hak untuk didengar itu artinya ketika ada komplain, ya, ketika ada keluhan atas barang yang dia beli, maka konsumen berhak untuk menyampaikan keluhannya, komplainnya itu kepada penjual, kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha harus kemudian mendengarkannya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai perlindungan konsumen e-commerce, ya, kita bisa melihat bagaimana pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
mengenai perlindungan konsumen, di mana di situ diatur di pasal 4 ya, diatur mengenai hak konsumen ya. Ada hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa ya, hak untuk memilih, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, hak untuk didengar pendapat, keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan ya, hak untuk mendapatkan perlindungan ya, upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian jika kemudian barang yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Jadi itu berbagai macam hak-hak konsumen. Di sisi lain, konsumen juga punya kewajiban. Ya, selain punya hak, juga konsumen punya kewajiban, di mana konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi, prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Jadi di satu sisi konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, di sisi lain konsumen untuk mendapatkan itu dia wajib membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian sebagaimana mestinya ya. Pemakaian atau pemanfaatan barang sebagaimana mestinya. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, kemudian membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Begitu juga dengan pelaku usaha. Pelaku usaha punya hak. Ya. Apa hak-haknya? Diatur di pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 bahwa hak pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, ya, mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikat baik. Ya, jadi ada juga konsumen yang nakal yang tidak beritikat baik ya. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen ya. Hak untuk dipulihkan nama baiknya ketika terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen itu tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang dijualnya ya. Jadi itu adalah hak-hak pelaku usaha yang diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain ada juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Ya, tentu harus memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang ditawarkannya, ya, serta memberikan penjelasan bagaimana cara menggunakan, memperbaiki dan memeliharanya, ya, memperlakukan melayani konsumen secara benar dan jujur, tidak diskriminatif, ya, intinya beritikat baik. Memberikan ganti rugi, kompensasi atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan barang yang dia jual kepada konsumen, atau memberikan kompensasi ya, ganti rugi, penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, inilah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat sejumlah ketentuan yang berisi perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Ya. Larangan-larangan bagi para pelaku usaha itu tercantum di pasal 8 sampai 17, bisa Anda baca sendiri nanti. Lalu ada juga ketentuan pencantuman klausula baku. Jadi salah satunya adalah pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausula baku yang memuat pernyataan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi contohnya tadi, jika ada kerusakan maka kami tidak bertanggung jawab. Nah, itu adalah klausula baku yang dilarang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lalu ada juga di pasal 19 diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha, di mana pelaku usaha wajib bertanggung jawab ya. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan ya, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan. Ganti rugi bisa berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau juga perawatan kesehatan, pemberian santunan dan lain sebagainya. Jadi itu diatur di pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, apakah kemudian keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sudah cukup untuk melindungi konsumen e-commerce? Ya. Kalau menurut saya bisa, tetapi belum cukup. Ya, bisa saja melindungi konsumen, tetapi konsumen e-commerce ya, tetapi belum cukup itu saja. Karena ada kelemahan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa ya undang-undang ini didesain sebetulnya untuk perniagaan atau perdagangan konvensional. Ya, kita lihat definisi pelaku usaha itu adalah setiap orang perseorangan, badan usaha, ya, dan lain sebagainya melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Sedangkan bicara mengenai e-commerce, perdagangan yang dilakukan itu adalah perdagangan borderless, perdagangan yang tanpa batas wilayah teritorial, tanpa batas teritorial yang jelas. Ya. Karena yang ada di internet itu siapapun bisa menjual, ya. Dan ketika ada orang menjual produknya di e-commerce di internet, maka tidak bisa kemudian dianggap menjual produknya di wilayah hukum negara Republik Indonesia, gitu. Karena itu bukan bagian dari wilayah Indonesia. Ya, kalau kita bicara teritori. Jadi ini kelemahan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, kurang bisa memberikan perlindungan hukum yang kuat. Ya, ketika transaksi jual beli itu dilakukan secara elektronik atau secara dunia maya melalui internet, ya. Secara virtual melalui internet. Jadi itu yang kemudian kurang bisa dicakupi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka kemudian di tahun 2010 ya, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 bukan 2010 ya. Di 2008 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 lahirlah undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik, di mana undang-undang ini diharapkan bisa memberikan pengaturan yang lebih jelas dan lengkap kaitannya dengan e-commerce. Karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sebetulnya undang-undang tersebut didesain untuk mengatur perlindungan konsumen atas transaksi perdagangan atau perniagaan yang dilakukan secara konvensional. Jadi dengan adanya Undang-Undang ITE, ya, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya itu merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ya. Jadi bisa menjadi alat bukti yang sah. Ya. Informasi mengenai jual beli, ya, informasi mengenai barang yang dijual oleh pelaku usaha, ya, atau kemudian kesepakatan jual beli secara elektronik, ya, itu bisa dijadikan alat bukti yang sah, ya, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya itu bisa dijadikan bukti yang sah. Jadi ketika suatu saat ada permasalahan, bukti dari adanya transaksi elektronik itu kemudian bisa dijadikan alat bukti untuk memperkuat bargaining position dari konsumen itu. Lalu di pasal 9 Undang-Undang ITE itu diatur bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat, kontrak produsen dan produk yang ditawarkan. Jadi
Undang-Undang ITE meminta kepada pelaku usaha untuk memberikan atau menyediakan informasi yang lengkap dan benar kaitannya dengan syarat kontrak, produk yang ditawar, dan produsennya. Di pasal 17 ayat 2 Undang-Undang ITE, para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikat baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Jadi wajib beritikat baik. Ini sama dengan kaidah hukum di KUH Perdata. Di pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, ya, di situ disebutkan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, ya. Begitu juga di Undang-Undang ITE pasal 17 ayat 2, para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikat baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Lalu yang selanjutnya pasal 18 ayat 1, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik itu mengikat para pihak. Nah, ini juga sama dengan kaidah hukum prinsip Pacta sunt servanda, ya. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Lalu pasal 26 ayat 1, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ini kaitannya dengan perlindungan data pribadi dari konsumen. Pasal 45A ayat 1 kalau tidak salah, ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Gitu. Jadi ada ancaman pidana juga untuk melindungi konsumen. Lalu selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen e-commerce, itu adanya peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan bukan PTSE, ya, ini PSTE nomor 71 tahun 2019, ya, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. PSTE ini saya salah tulis nih, bukan PTSE tapi PSTE, ya. Jadi di pasal 45 disebutkan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak, ya. Tadi Pacta sunt servanda. Jadi transaksi elektronik yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha kepada konsumen itu memberikan akibat hukum kepada keduanya. Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan etikat baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Pasal 46, transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik, ya, di mana kontrak elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, ya, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, ya, atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya di pasal 48 di mana disebutkan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim dan atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat yang tersembunyi. Jadi ini menjadi landasan
hukum bagi pelaku usaha dan konsumen kaitannya dengan pengembalian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim dan atau jasa yang disediakan. Jadi wajib menyampaikan bahwa barang sudah dikirim dengan menggunakan jasa apa gitu ya. Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim dan atau jasa yang disediakan tanpa adanya dasar kontrak ya, tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. Jadi itulah bagaimana upaya negara dalam melakukan perlindungan konsumen, perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce ya. Kalau kita hanya menggunakan dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka itu sebetulnya tidak cukup kuat dan bisa digunakan tetapi tidak cukup kuat, sehingga diperlukanlah aturan hukum yang lain, sehingga lahirlah Undang-Undang ITE dan peraturan pemerintah ini ya. Lalu selanjutnya di 2014 juga dibentuk undang-undang mengenai perdagangan ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang ITE itu sebetulnya ada juga kelemahan Undang-Undang ITE, yaitu kaitannya dengan pencantuman klausula baku. Di Undang-Undang ITE tidak disebutkan itu, padahal di Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai pencantuman ketentuan pencantuman klausula baku itu dijelaskan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi di Undang-Undang ITE yang diharapkan sebetulnya mengatur lebih kuat mengenai perlindungan konsumen, ternyata tidak diatur mengenai itu. Jadi itu salah satu kelemahan dari Undang-Undang ITE ya. Lalu di 2014 dibentuk Undang-Undang Perdagangan ya, Nomor 7 Tahun 2014, di mana di undang-undang itu juga diatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Ditempatkan di bab tersendiri, di bab 8 Undang-Undang Perdagangan, meskipun hanya berisi 2 pasal ya. Di mana undang-undang ini berlaku untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri ya. Lalu selanjutnya pasal 65, setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar ya. Jadi data dan atau informasi yang disampaikan itu paling sedikit memuat mengenai identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis jasa dan atau kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran barang dan atau jasa, serta bagaimana kemudian cara penyerahan barangnya. Jadi itulah informasi dan data yang paling sedikit harus dimuat ya, ketika ada pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasanya. Lalu di pasal 115 ya, jika ada pelaku usaha tidak sesuai dengan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud di pasal 65 tadi ayat 2, maka dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi ada ancaman pidananya. Jadi inilah bagaimana kemudian negara memberikan perlindungan kepada konsumen, di mana baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Perdagangan ini sama-sama memberikan penekanan terhadap kewajiban penyediaan informasi dan atau data yang benar dan lengkap dari setiap pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang diperdagangkan, serta bagaimana kemudian pelaku usaha bertanggung jawab atas barang
dan atau jasa yang dia tawarkan kepada konsumen. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan, bahwa bisa kita simpulkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak bisa berdiri sendiri dalam memberikan perlindungan kepada konsumen e-commerce. Ya. Diperlukan ketentuan hukum lainnya seperti Undang-Undang ITE, ya. Lalu peraturan pemerintah tadi, PSTE, ya, peraturan pemerintah PSTE, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta diperlukan juga undang-undang perdagangan yang mengatur mengenai e-commerce. Kira-kira begitu yang bisa disampaikan. Saya berharap Anda bisa memahami dan yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.